lewat kamar mesin. Ini yang menjadi uh, sedikit krusial di sini. Nah, ini masih ada beberapa poin yang di belakang nanti. Tapi yang pertama ini yang menjadi poin utama adalah bagaimana kita bisa menempatkan main engine di dalam kamar mesin. Nah, tentu saja ada beberapa alasan yang perlu kita kemukakan argumennya secara engineering. Nah, kita mulai dari sini. Alurnya pertama itu jelas dari kalau untuk penentuan layout ya. Yang pertama adalah kita menentukan dulu ukuran main engine dan aksesorisnya. Aksesorisnya maksudnya di reduction gear dan teman-temannya ya. Jadi yang ada di sini tuh kita bisa lihat. Jadi yang pertama itu ini kita tentukan dulu engine-nya. Nah, engine-nya ini tidak usah dihitung lagi sebenarnya kalau dari layout kamar mesin karena bisa diambil dari tugas rancang sebelumnya. Jadi tinggal dibuat ini aja keterangan bahwa ini diambil dari sebelumnya ini. Nah, diambil di sini. Nah, lebih bagus supaya komunikatif di dalam tugas itu dibuatkan tabel di mana tabel itu lengkap dengan ukuran engine-nya. Jadi nanti usahakan lebih bagusnya dibuat dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel, misalnya dimensi panjang, lebar, tinggi, kemudian yang paling berat, yang paling bagus adalah ininya. Ada titik beratnya. Nah, tapi di sini masih yang untuk perhitungan dulu ya, yang di sini nanti untuk perhitungan. Jadi besaran engine yang akan dipakai, besaran engine yang sebelah sini. Kemudian kita lakukan pemilihan engine. Nah, pemilihan engine ini harus hati-hati ya. Di sini ada beberapa kaidah yang harus kita ikuti. Jadi pemilihan engine yang dipilih itu menggunakan 4-stroke ini atau 2-stroke. Nih, ini ada beberapa pilihan yang seperti yang saya ajarkan di mata kuliah MPK itu kalau 4-stroke itu dipakai untuk kapal-kapal yang punya geladaknya itu pendek. Punya geladak terusan yang pendek. Atau yang bisa dibilang hanya tidak terlalu tinggi. Seperti kapal Roro, nah itu. Kemudian seperti kapal tugboat, itu kan pendek-pendek semua, dan kecil. Nah itu menggunakan 4-stroke. Nah untuk kapal-kapal yang menggunakan 2-stroke itu biasanya kapal-kapal yang cukup tinggi seperti tanker, kargo, bulk carrier, kontainer dan segala macam. Kebanyakan menggunakan 2-stroke. Tidak menutup kemungkinan juga untuk kapal-kapal penumpang yang besar, ukuran besar. Tapi kapal penumpang yang ukuran kecil biasanya menggunakannya 4-stroke ini. Biasanya untuk kapal-kapal yang sampai di 75 meter itu masih menggunakan 4-stroke. Tapi kalau sudah sampai 100 meter lebih, 75 meter lebih itu biasanya 2-stroke yang dipakai karena dia lebih efisien. Nah, dalam pemilihan ini perlu diperhatikan adalah ini. Memilihnya itu ini. Satu set. Jadi misalnya main engine itu dipilih satu set dengan reduction gear ini. Reduction gear. Biasanya ini reduction gear biasanya plus poros ini dan propeller. Nah, ini satu set. Nah, misalnya kalau kita milih engine satu set, misalnya Caterpillar misalnya satu set semua. Kemudian atau Wärtsilä Fasa satu set, BMW jadi satu set, kemudian MAN satu set dengan propellernya. Itu biasanya ada, jadi langsung dilihat diambil. Kemudian ada juga yang terpisah. Terpisah ini artinya terpisah tidak punya ininya. Nah, pada saat yang dia terpisah, tolong lihat di ininya. Rekomendasinya berapa ini putaran RPM-nya? Jadi kita ada punya landasan di sini bahwa putaran RPM harus ditentukan dari si engine builder. Kalau di sini nanti pasti muncul sini. Jadi propeller pasti nanti ini ada RPM-nya juga sini muncul. Jadi kita nggak usah ngitung gitu loh. Jadi nggak usah kita capek-capek. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan berapa propeller putarannya, ngitung lagi, wah muter. Jadi nggak langsung aja dilihat
kalau kita ngambilnya satu set ini, ya itu langsung aja dilihat berapa putaran propeller yang diperlukan, reduction gear-nya lengkap di sini, tinggal lihat sini RPM, udah nggak ada kalkulasi, nggak ada kalkulasi. Kecuali kalau ini, kalau terpisah nanti baru lihat putaran propellernya. Kalau putaran propellernya misalnya tidak ada, ya kita kalkulasi. Nah, ini biasanya kan ini time consuming. Ini tidak direkomendasikan biasanya. Jadi saya anjurkan kalian untuk memilih yang ini. Set satu dengan propeller ini. Supaya nanti kelihatan sini RPM-nya. RPM-nya kelihatan. Jadi usahakan ini dulu. Satu set. Banyak itu yang di brosur-brosurnya satu set. Nah, jika sudah sudah dipilih, ini kalau menurut saya, kalau misalnya ini carinya yang project guide, jangan yang brosur biasa. Brosur kan hanya 3 atau 4 lembar atau 5 lembar paling banter. Kalau project guide itu sampai ratusan lembar, 150, 250 lembar itu semua. Nah itu semua ada di situ informasinya, jadi nggak usah cari-cari lagi informasinya. Nah ini. Nah kemudian kalau sudah ketemu sini kandidat, dapat misalnya kandidat, oh saya misalnya pakai Wärtsilä Fastra Pak, tipe ini, boleh silahkan ini. Tapi setelah ini baru kita tentukan ini. Perhatikan, kalau project guide pasti ada ini. Dimensi plus ini. Plus ini. Jadi project guide itu pasti punya ini, nggak mungkin enggak. Ini nanti yang menentukan engine itu mau ditaruh. Posisi engine ada di sini. Dimensinya ini untuk mengecek. Jadi kalau dimensinya ini adalah misalnya panjang, kemudian lebar, kemudian tinggi. Ini. Tapi kalau titik panjang, lebar, tinggi plus berat ya. Berat. Ini. Ini ditambah dengan ini bawahnya ini adalah titik berat. Misalnya X atau Z. Misalnya katakanlah X titik berat. Ini penting ini penting. Jadi kalian sudah mendapatkan ini, kandidat ini, usahakan kandidat ini adalah project guide. Jadi sudah harus dalam bentuk, ini dalam bentuknya nanti ketemu adalah project guide. Ini ada di project guide. Nah, ini project guide. Jangan sampai tidak project guide. Karena nanti sampai ke belakang gitu. Sampai ke belakang. Jadi usahakan cari benar-benar sebuah engine yang lengkap. Karena project guide itu lengkap. Semua instalasinya ada di situ. Jadi tidak usah nanti kita ngitung di belakang. Jadi seperti ngitung pompa, nanti saya jelaskan di belakang. Pompa ini, pompa itu, booster pump, ini, tidak usah. Dari sini semua. Informasi dari sini. Jadi hati-hati ngambilnya project guide. Jadi nanti ke belakang nanti jadi enak. Jadi enak karena praktis di galangan, praktisnya jadi yang dipegang adalah ini. Praktisnya. Tidak ada kalkulasi lagi. Kalau kalkulasi berarti itu kapal itu masih dalam step prarancangan. Prarancangan artinya kalau kita lihat sistem spiral untuk perhitungan kapal itu desain itu dia masih ada di sisi paling luar. Sedangkan kalau kita sudah masuk ke dalam layout kamar mesin, otomatis sudah berada di lingkaran kedua. Lingkaran kedua, jadi lebih rigid lagi, lebih rigid. Nah, di sini yang diperlukan adalah project guide. Project guide. Jadi project guide nanti ada dimensi plus titik berat. Bukan hanya itu, dia juga menentukan diameter pipa. Nanti kita bahas di belakang. Saya kasih tahu. Jadi semuanya ujung tombaknya di sini, project guide. Begitu dari sini penentuan main engine diambil dari hambatan. Jadi nggak usah dihitung ya, nggak usah dihitung. Jadi didapat hambatannya didapat dari TR ini sekian, udah langsung aja gitu. Nggak usah dihitung lagi. Biasanya kan ada yang dihitung lagi, nggak usah bikin tebal-tebal gitu. Jadi ini habis nanti diambil kemudian dipilih 4 stroke atau 2 stroke, diperhatikan ini pemberhatikannya. Jadi set dengan reduction gear, poros per propeller atau terpisah. Saya sarankan yang menggunakan set dengan reduction gear. Nah, di sini nanti ketahuan semua. Nah, kemudian kalau sudah dapat kandidatnya ini, kemudian kita cek dimensi panjang ini, lebar, tinggi, berat, plus titik berat. Titik berat. Biasanya kalau Caterpillar itu ada langsung Caterpillar, kemudian Wärtsilä itu ada semua. Jadi yang brand-brand yang bagus itu ada semua. Ini. Kemudian nanti usahakan cari project guide. Nah,
Setelah sampai sini, penentuan engine selesai. Ini selesai, nyanyi engine. Kemudian yang berikutnya adalah cek dimensi kamar mesin. Nah, ini yang menjadi prinsip di sini. Engine dengan ukuran sekian, ini, PLTW ini, dengan titik berat ini, kita cek masuk nggak nanti di kamar mesin. Jangan sampai nanti kamar mesin kecil, engine-nya gede. Nah ini, kita cek. Jadi, kita cek volume yang disediakan untuk kamar mesin. Kita cek dulu. Nah, pengecekannya otomatis ini dulu yang pertama. Amankan volume untuk muatan tangki-tangki termasuk balas dan segala macam. Amankan itu dulu. Amankan itu dulu. Nanti baru sisanya di kamar mesin. Sisanya di kamar mesin. Nah, setelah diketahui misalnya batasnya, biasanya kan sudah ada batasnya ya, batas ini kamar mesin sampai sini sampai sini. Kemudian kita tentukan ini LCB dari kamar mesin itu. LCB atau titik berat. Titik beratnya. Posisinya di mana dia LCB dia ini posisinya di mana? Untuk kamar mesin. Nanti baru dilihat di frame berapa. Ini di frame berapa. Nah, otomatis posisi ini nanti, posisi di LCB ini itu harus satu garis dengan ini. Titik berat engine. Jadi penempatannya yang ada di sini misalnya output dari yang ada di sini itu adalah LCB kamar mesin itu harus sama dengan titik berat engine. Ini yang menjadi persoalan di lapangan. Mereka tidak tahu ininya berapa, engine-nya ini main tempatkan di situ aja. Mereka dalam artian ini kan kapal masih ada di galangan. Misalnya kapal yang ada di praktis sekarang ya, kapal ada di galangan begitu masih stabil karena di darat, begitu ditaruh engine, begitu diluncurkan kapalnya, trimnya terlalu berlebih. Karena apa? Ini mereka tidak memperhatikan ini. Ini sangat berbahaya ini. Ini bisa mengubah titik berat. Jadi intinya meletakkan main engine tidak boleh merubah titik berat ataupun LCB kapal rancangan. Tidak boleh merubah. Karena semua kan sudah dikunci pada saat kalian buat di rencana garis awal. Bahwa kapal kalian titik beratnya di sini, LCB-nya sudah tertentu. Otomatis itu seluruh kapal. Berarti part of ship-nya di sini termasuk dia adalah kamar mesin, perubahan berat atau penambahan berat, masuknya berat engine di situ tidak boleh merubah titik yang kritis di kapal, baik itu LCB maupun LCG. Otomatis titik berat engine harus satu garis. Jadi kalau misalnya katakanlah titik beratnya katakanlah di sini misalnya ini sebuah kamar mesin misalnya sketnya begini, nah ini misalnya kemudian titiknya dia berada di sini, otomatis nanti titik beratnya engine harus ada di sini. Nah kita tempatkan di sini. Ini merupakan titik tengah harus berimpit begini. Harus berimpit ya. Nah ini harus berimpit, nah begini. Harus berada ini. Jadi ini titik LCB-nya kamar mesin. Ini adalah LCG-nya si engine ada di sini. Jadi harus satu garis. Ini bagian ini. Yang sana itu untuk yang haluan. Ini yang buritan. Nah ini. Jadi engine harus berada satu garis. Satu garis begini. Ini tidak boleh geser. Jangan geser sini, geser sini. Nanti yang menentukan ini frame berapa, biarkan engine ini yang lebarnya engine berapa. Karena tidak semua engine itu letaknya di tengah ya. Nanti kalau ada plus ada reduction gear, karena berat juga reduction gear. Berarti nanti agak ke sini. Engine-nya agak ke sini geser. Tapi semuanya nanti ini sudah masuk di dalam ini. Nah ini dalam ini. Titik berat engine sudah ada di sini.
Jadi tinggal posisinya mana, ini dimasukkan sini. Ini yang menyebabkan kapal itu biasanya begitu diluncurkan, si galangan bingung, trimnya menjadi-jadi. Jadi kapalnya itu lebih trim, buritan tambah lebih tinggi lagi. Nah itu. Habis itu ujungnya pasti depannya dikasih balas. Kalau dikasih balas berarti aib. Kalau saya bilang itu perancangnya itu on. Itu di blacklist itu perancangnya itu. Nah, kalau arsitekturnya di blacklist saja itu. Jadi dia tidak mampu mempertahankan titik rancangan yang ada di awal ini. Ini yang aib ya. Jadi jangan sampai kalian nanti punya permasalahan begini. Jadi tentukan dulu titik kamar mesin di mana, titik tengahnya dengan menggunakan fluid able length. Kemudian itu grafis ya. Fluid able length itu yang saya ajari itu kan grafis. Nah, nanti kalau ada beberapa perhitungan juga ada beberapa perhitungan pakai maksuf bisa, pakai itu bisa. Tapi kalau saya supaya cepat time consuming, tidak memakan waktu yang lama, biasanya saya menggunakan grafis lewat fluid able length. Nanti ditentukan ini arah memanjangnya bagaimana, engine langsung ditempatkan di situ. Nah, ini nanti yang menentukan ini di frame berapa, biarkan si engine-nya, panjang engine-nya. Dari frame berapa sini sampai frame sini, biarkan engine-nya. Biarkan engine-nya berapa lebarnya, ya udah mengikuti itu. Itu, apa-apa. Ini ya, jadi awalnya ini. Nah, jangan sampai kalian begini jawabannya. Kemarin ada anak-anak yang kompres, saya tanya ini. Ini saya tanya. Saat merancang layout kamar mesin, saya menempatkan engine di frame ini. Hal ini saya harapkan karena dimensi mesin yang cukup besar, tinggi buritan yang tidak terlalu membentuk space yang lebar, lantai bla 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 bla, posisi agak lebih dekat ke sekat ruang kamar mesin supaya dapat space-nya masuk. Nah, ini namanya argumen yang tidak nafal arsitek ini. Jadi kalau alasannya begini, kalian nggak usah kuliah di perkapalan aja bisa, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ini terus terang ini argumennya tidak engineering ya, tidak engineering. Jadi saya minta kalian jangan menggunakan alasan yang kayak begini, jangan. Ini kakak tingkat kalian nih jawabannya. Ini. Tapi jangan menggunakan jawaban yang kayak begini ya. Ini kurang bagus. Bisa dibilang ini apa ini? Enggak usah kuliah kapal pun juga bisa gitu loh. Nah, usahakan begini. Ini yang namakan sedikit, bukan sedikit sebenarnya, ini sudah engineering. Jadi kandidatnya berapa, panjang lebar tinggi berat, titik beratnya di mana, kemudian kita tentukan titik berat kamar mesin di mana, ada kita tempatkan di tengah sini. Ini. Sampai sini mungkin paham ya. Nanti kalau untuk mencari titik berat ini mungkin kalian lupa. Nanti saya kasih sini misalnya. Kalian dulu waktu di fluid able length kan ketemu grafik ini. Nah, grafik begini kan. Nah, begini. Kemudian ada lagi yang begini. Nah, begini. Nah, ini yang dipakai yang ini. Yang panjang ini. Nah, jadi yang panjang ini nanti misalnya kamar mesin berada di sini. Nah, kemudian berada di sini. Nah, kemudian kita lihat ini. Ini kita geser sini. Garis lurus. Ini potongan ini lurus, ini lurus. Ini. Kemudian kita tentukan dulu titik tengahnya ya. Tentukan ini masih imajiner. Imajiner. Kita tentukan misalnya begini. Tengahnya. Ini. Nah, kalau sudah begini, kita cek luasan di sini dulu. Luasan sini harus sama dengan luasan di sini. Kalau kurang, ya bisa digeser sana atau geser sini. Ini untuk ngecek dulu pertama. Nanti kalau misalnya pas di sini, pas tengah, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kurang, ini bisa digeser ke depan sini supaya si ini yang depan sini itu sama dengan yang di belakang sini. Kalau udah sama, berarti udah pas. Biasanya karena kamar mesin itu modelnya kan biasanya kamar mesin kan begini. Ini kemudian ini agak besar begini. Kamar mesin biasanya kan begini. Nah, begini. Biasanya titiknya tuh berada di sini. Berada di sini. Titiknya di sini. Ini biasanya sebelah haluan, ini sebelah buritan. Biasanya titiknya sebelah sini, karena dia besarnya sini. Ingat bahwa ini untuk mencari titik tengahnya dipakai geser begini, jadi harusnya ini luas ini dengan luas ini sama. Nah, ini.
Karena apa? Karena ruang kamar mesin kita itu bukan kotak, eksak kotak. Kalau kotak kan langsung kita tentukan di tengah, no problem. Tapi berhubung ini adalah kurva 3 dimensi, otomatis kita carinya modelnya begini, nanti kita pendekatannya begini. Nah, kalau berada di sini misalnya, itu berarti titik beratnya di sini, berarti nanti main engine ada di sini. Sudah jelas. Main engine nanti ada di sini. Nah, ini. Seperti ini tadi. Main engine di sini. Kalau sudah di sini, udah tenang. Artinya apa? Tidak akan merubah. Tidak akan merubah titik berat kapal di sini. Tidak akan merubah LCG secara total kapal di sini tidak akan berubah. Kenapa? Dia sudah mengikuti titik beratnya di sini. Karena titik apung ketemu dengan titik berat dengan satu garis, otomatis dia tidak akan merubah, tidak membuat momen. Ini. Paham ya? Ini untuk yang main engine. Untuk main engine. Nah, jangan sampai jawaban kalian kayak begini. Nah, ini kalau jawabannya begini, nanti di galangan kalian bisa ditendang. Ditendang. Besok-besok langsung, besok kamu nggak usah kerja lagi di sini. Nah, ini biasanya ekstrimnya begitu. Kalau alasannya begini, nah, jadi kasih alasan yang argumennya yang sedikit dalam untuk engineeringnya begini, posisinya di sini. Ini secara cepat ya, untuk mencari titik berat secara cepat. Tapi ada beberapa metode juga menggunakan perhitungan lines plan juga. Tapi kalau untuk itu nanti lebih lama lagi. Jadi mendingan begini, tinggal tarik ini, mana posisi tengahnya, udah sini. Itu aja. Ini. Jadi ini yang engine ya, karena masih banyak lagi. Tapi usahakan ini. Yang penting dari output yang kegiatan pertama ini adalah ketemu posisinya ini, satu ini, project guide, ketemu. Yang kedua adalah posisinya ini. Nih, kedua posisinya ini. Jadi kalau sudah ketemu posisi sama ini sudah bisa dibilang hampir 40% sudah selesai. 40% sudah selesai karena ini merupakan hal yang sangat vital, penyumbang berat yang sangat vital. Nah, ini 1, 2. Kemudian berikutnya untuk yang apa ya? Untuk yang ini dulu. Ini posisi sudah, kemudian ini bahan bakar. Bahan bakar. Oh, tapi sebentar dulu. Sebelum bahan bakar ini nanti juga ada ini ya. Posisi. Nah, ini juga berlaku untuk auxiliary engine. Berlaku juga untuk auxiliary engine. Ini untuk main engine ya. Ini untuk main engine. Ini untuk main engine. Tapi prosedur ini juga berlaku untuk auxiliary engine. Auxiliary engine. Jadi auxiliary engine usahakan juga posisinya berada di garis ini. Posisinya ada di garis ini. Jadi usahakan posisi daripada ini ada di sini. Jadi contohnya begini. Ini yang di floor pertama misalnya. Ini posisinya di floor pertama. Ini floor pertama. Nanti floor kedua usahakan titiknya jangan berubah ini. Titik ininya jangan berubah. Karena prinsip daripada perancangan di kamar mesin, penempatan kamar mesin itu seperti 4 kuadran ya, yang dulu pernah saya terangkan itu 4 kuadran. Jadi begini. Ini, kemudian ini adalah posisi titik beratnya. Nah, begini 4 kuadran. Jadi kalau misalnya main engine di sini, otomatis berat di sini, sisi sini harus sama dengan berat posisi sini. Kalau kita taruh misalnya auxiliary engine itu ada di sini, di deck second floor, di atasnya sini, berarti nanti di sini juga harus ada. Itu. Supaya di counter. Dari sini dan sini. Begitu juga nanti di sini, misalnya di sini ada boiler misalnya. Ini. Otomatis di depan sini harus ada pompa. Ini harus ada pompa. Pompa 1, pompa 2, pompa 3, pompa 4 untuk mengkanter ini, berarti ada di sini. Karena ini kan modelnya sistem lengan. Model sistem lengan. Begitu juga nanti di sini, misalnya kan di sini ada hidrobor, otomatis di sini juga harus ada pompanya terus ini, pompa sini, pompa sini, pompa sini, pompa sini.
Jadi supaya berat yang ada di sini totalnya itu bisa mengcounter berat dari sini. Usahakan jadi berat di tengah. Jadi ini untuk main engine di sini, ini untuk auxiliary engine. Untuk auxiliary engine. Nah, untuk penentuan biasanya yang agak ribet itu kalau di main engine ditentukan dari hambatan sini. Tapi kalau untuk auxiliary engine itu ada beberapa langkah untuk memprediksi, untuk berprediksi. Karena pada saat posisi begini kalian belum tahu berapa sih besaran engine-nya, auxiliary engine. Jadi kalau main engine kan sudah fix. Ini main engine. Tapi untuk auxiliary engine ini kan kalian belum tahu besarannya. Belum tahu besarannya. Nah, ini ada metodenya menggunakan metode statistik. Metode statistik. Artinya apa? Kita ambil seperti pada saat kalian mengambil ukuran pokok LBTH dengan menggunakan beberapa kapal. Jadi ambil beberapa kapal, misalnya 5 kapal atau 6 kapal. 6 kapal dengan tipe yang sama. Tipe sama. Kemudian ukuran yang mendekati. Nah, kemudian kalian lihat untuk AE-nya itu satu itu berapa? AE-nya ini. AE-nya dari 6 kapal ini berapa? Itu aja di rata-rata. Supaya cepat. Di rata-rata. Misalnya kapal satu misalnya contohnya misalnya ada 100. Kapal 2 ada 110. Kapal 3 misalnya 120. Kapal berikutnya misalnya ada 95. Kemudian kapal berikutnya katakanlah ada 100 ini. Nah, ini aja di rata-rata. Ini. Nanti kalau ditanya, ini AI-nya dari mana? Ini dari pendekatan statistik diambil dari 5 buah atau 6 buah kapal yang diambil rata-rata. Ini untuk sementara. Untuk sementara. Jadi karena dalam posisi begini untuk menentukan posisi ini kita belum tahu. Kita belum tahu. Jadi dengan model begini diperbolehkan. Ini satu, statistik. Yang kedua, bisa menggunakan besaran rata-rata. Besaran rata-rata. Biasanya besarnya itu berkisar antara 15 sampai 20% dari main engine. Main engine. Jadi boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini. Tapi kalau ini risikonya pasti nanti akan menambah lagi karena belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau ini sudah pasti karena apa? Database-nya ini sudah pernah dibuat. Database-nya sudah pernah dibuat. Saya sarankan menggunakan metode statistik. Nanti dilihatnya ini di register BKI. Masuk di website BKI itu bisa dilihat AE-nya berapa. Satu, kapal 2, kapal 3 udah dicatat aja begini terus nanti ketemu AE-nya diperkirakan sekian dengan pendekatan statistik. Selesai. Nah, dari sini. Jadi ketemu sini ME di sini posisinya AE di sini. Boleh 3, boleh 4, tapi tidak boleh 1 ya AE-nya. Harus minimal 2. Nah, ini. Nah, kalau sudah ini baru penentuan posisi ya. Ini ibaratnya kalau sudah ketemu ME sama AE di sini sudah duduk di sini, ini sudah 50% pekerjaan. 50% pekerjaan. Nah, sekarang kita menentukan yang kecil-kecil. Nah, kecil-kecil yang pompa-pompa. Nah, ini banyak salahnya juga di situ, pompa-pompa ini. Kita lihat ini ya. Ini ini untuk posisi tadi ya. Nah, kemudian ini untuk bahan bakar misalnya seperti kemarin. Bahan bakar ini. Nah, ini. Hati-hati ini. Ini ada saya kasih praktisnya. Jadi kalian nggak usah menghitung. Praktis. Nggak usah kemarin siapa tuh ada yang tanya, "Pak, ini volumenya ini berapa?" Nggak perlu, nggak perlu. Jadi kalian harus lihat ininya aja. Lihat ini aja. Satu, dari penentuan ini komponen ME dilihat ini. Kapasitas tangki storage biasanya ada di double bottom. Double bottom itu sudah ada. Ini sudah ada. Ini kalian bisa buatkan tabel aja ini. Tabel ini. Jadi kan sudah ada dari perhitungan sebelumnya. DO-nya sekian, tangki balasnya sekian. Nah, ini ambil aja ini. Tabelnya itu diambil sini. Udah selesai. Satu. Yang kedua, ini menentukan tangki settling. Nah, ini
Pertama adalah regulasi kapasitas. Biasanya regulasinya itu bilang untuk operasional 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Kemudian bisa juga kita menggunakan kalkulasi sini. Nah, kalau misalnya pendekatan kalkulasi, Pak, kita nggak tahu diameternya ini. Pendekatan yang berikutnya adalah tentukan ambil dari ini. Sekali lagi, andalan kalian adalah ini. Project guide. Dari project guide ini nanti ada rekomendasi berapa kebutuhan yang dipakai oleh si main engine itu dalam 1 jam. Dalam 1 jam. Itu aja dikalikan, terus ditambahkan besarannya 15 sampai 20 ya, sorry ini salah ini. 15 sampai 20. Bukan 10. 15 sampai 20. Ini. 15 sampai 20%. Ini. Jadi ada beberapa ini, tapi yang pokok lihat regulasinya. Yang pokok ini. Yang pokok ini. Kemudian yang berikutnya adalah kalkulasi. Kalkulasi di sini kalian belum ada punya gambaran si settling tank nanti diletakkan di berapa meter. Karena posisi main engine masih berada garis memanjang, belum sampai tinggi. Karena posisi settling tank itu harus berada di atas main engine. Di atas main engine. Kalau di bawah main engine itu enggak mungkin. Karena apa? Dia harus perlu tekanan positif. Nah itu. Supaya pas penentuannya itu diambil dari project guide. Makanya saya minta project guide, jangan brosur project guide. Di project guide itu nanti di situ diberikan rekomendasi bahwa kapasitas untuk settling itu pasti ada rekomendasinya. 1. Kalau tidak ada berarti dilihat penggunaan per jam. Penggunaan per jam dari main engine. Ingat penggunaan per jam dari main engine. Ini. Kemudian baru nanti ketemu kapasitasnya. Katakanlah kalau di sini misalnya ketemunya misalnya angkanya 100, tinggal kalikan aja regulasinya misalnya 100 ini perlu 3 jam. Berarti kalikan 3 plus tambahkan ini udah. Atau dari sini misalnya mintanya 100, tambahkan 15 sampai 20 atau amannya misalnya supaya aman Pak 20 enggak apa-apa. Ini tambahkan 20%. Dengan ini per jamnya ditambahkan 20% ya, per jam ditambahkan 20%, nanti baru dikalikan dengan ini regulasi. Biasanya regulasi bilang 3 sampai 4 jam operasional main engine. Oh, berarti tinggal dikalikan aja ini. Ketemu, udah. Itu kapasitas settling tank. Itu. Jadi nggak usah macam-macam, tinggal lihat aja di project guide, selesai. Kalau mau bersusah-susah ya cari kalkulasi. Ini yang agak ribet nanti parameternya nggak ada. Pasti nanti ditanya diameternya. Diameter pipa dan segala macam. Itu ribet, mendingan ini aja dari project guide. Karena dari project guide itu sudah ditentukan diameter pipa untuk bahan bakar itu berapa mili, ketebalannya berapa, kemudian posisinya di mana sudah ditentukan di sini. Ini. Makanya kita ujung tombaknya project guide. Nah, dari project guide ini nanti baru ini informasinya tuh ini. Ini ada ini project guide. Tinggal Hi, P, dan diameter. Kalau di sini kalian diameter masih mencari. Kalau enggak mending di masteran itu kan pasti ngawur itu semua itu. Ini. Saya sarankan menggunakan yang ini. Jadi dari Hi-nya nanti ditambahkan 15 sampai 20%. P boleh kalian tambahkan, boleh tidak. Dan diameter. Diameter jangan ditambah, jangan dikurangi. Diameter harus eksak. Nanti waktu saat pemasangan nggak akan pas. Ini tanggung jawab siapa ini nanti kalau nggak pas. Gitu. Jadi usahakan V sama P yang disesuaikan dengan project guide. Jadi engine itu butuhnya berapa ya itu udah nggak usah dihitung lagi. Tinggal dicari berapa. Ini untuk tangki. Nah, dari tangki nanti muncul sini. Dari double bottom sini perjalanannya ini double bottom tadi ini diambil dari data ini, kemudian settling tank ini dari ini kebutuhan tadi besarnya tinggal dikalikan. Kemudian dari sini
Double bottom settling tank, ini perlu pompa. Perlu pompa ini. Nah, ini perlu pompa. Nah, kapasitas pompa, ingat, kapasitas pompa itu disamakan dengan project guide ini. Sekali lagi, disamakan dengan project guide. Project guide nanti ada rekomendasi pompa dari double bottom ke sini itu berapa. Kalau misalnya tidak ada informasi ini, kita ambil nilai V dan P dari project guide. Q dan P dari sini. Q dan P dari sini. Jadi dari sini kita muncul misalnya nah ini misalnya. Jadi dari project guide ini nanti muncul ini, kemudian ini nanti diambil ke sini. Begitu juga ini pakai ke sini. Pakai sini. Ini. Jadi hati-hati dengan project guide. Jadi nanti tinggal di ini untuk diameter pipa disesuaikan dengan pompa yang dipilih. Saya sarankan diameternya misalnya katakanlah karena ini masih terlepas ya belum sampai di engine sini. Yang berbahaya yang di sini. Daerah sini itu berbahaya. Ini harus sama semua dengan eksak dengan project guide. Kalau di sini kita sebagai patokan aja, patokan. Jadi diameter pipa di sini boleh disesuaikan dengan Q dan P dari pompa dari brosur yang ada. Atau dicari dari diameter sini, boleh silahkan. Tapi menurut saya lebih bagus ini karena ini yang dikunci adalah yang ini, yang kita kunci adalah yang angka ini dengan angka ini untuk yang transfer ini. Nah, ini saya sarankan menggunakan ini dan ini pompa nanti dicari ininya berapa, tinggal itu diameternya. Itu diameternya. Jadi dari sini dari perhitungan sebelumnya ini dari project guide berapa jamnya, dari sini ke sini itu adalah langsung aja. Ini sini butuhnya berapa? Q dan P diambil dari sini. Jangan dihitung. Kalau mau dihitung boleh silahkan, tapi hitungnya itu nanti akan ribet. Karena apa? Itu nanti akan perlu hambatan pipa dan segala tetek bengek karena kita kan belum punya pipanya. Panjang pipanya berapa, ini berapa dan segala macam, ribet. Jadi diambil aja Q dan P dari sini. Yang disyaratkan sini, karena ini kan punya 3 jam. Pasti penuh nanti 3 jam karena Q dan P. Nah, udah masukin sini aja. Terus cari pompanya. Selesai. Ini. Nanti dari sini outputnya ini adalah ini. Outputnya nanti dari ini. Dimensi LBT berat tipe pompa. Nah, hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Ini. Hasilnya nanti pompanya ini. Jumlah minimal ini 2. Kemarin ada anak kompre, dia merencanakan hanya 1. Ya saya bilang salah, nggak mungkin. Regulasinya diterjang. Nah, kemudian dimensi LBT dari si pompa. Ambil brosurnya LBT plus berat. Plus berat. Kenapa saya minta LBT jadi ini? Ini nanti untuk mencari ke posisinya dia di kuadran berapa. Posisinya di kuadran berapa. Karena kanan dan kiri ingat harus imbang. Depan belakang harus imbang. Ingat jadi kapal itu biarpun besar, prinsipnya sama dengan kano. Belakang berat di trim. Kanan lebih berat, di rolling. Begitu kapal diluncurkan miring-miring nanti. Nah boleh, jangan. Ini. Kemudian pompa, tipe pompanya adalah screw atau gear. Ini untuk minyak. Kemarin ada waktu kompre, ada yang pakainya adalah centrifugal. Saya bilang ini bukan pompanya. Bukan pompanya. Jadi lucu anak teman-teman kalian itu. Masa minyak dipakai centrifugal. Nanti sampai H-1 sampai kiamat nggak akan keluar tuh minyaknya. Karena beda. Jadi minyak itu pakainya adalah screw dan atau gear. Kalau screw dan gear itu khusus minyak. Khusus minyak. Jadi hati-hati di sini. Semua minyak atau pompa di sini adalah screw dan gear untuk fuel pump. Fuel pump, lubrication pump itu fuel pompanya itu screw dan gear. Ini.
Kalau nanti air baru sentrifugal. Ini. Nah, dari sini ketemu peralatannya. Jadi tidak usah dihitung. Yang ada adalah kalian hanya melihat project guide. PI berapa dicari sini PI, kemudian diameter sesuai dengan pompa, ketemu cari brosur, selesai. Nggak ada perhitungan pompa. Nggak ada perhitungan pompa. Ini. Nah, kemudian tentukan separator. Nah, dari settling tank ke D-tank sini, itu tentu minta separator. Nah, hati-hati sini lagi. Separator ditentukan, disyaratkan sesuai dengan project guide. PI disamakan dengan project guide. Diameter pipa menyesuaikan separator yang dipilih. Pompa separator disesuaikan dengan separator yang dipilih. Biasanya separator itu ada dua part. Satu separatornya sendiri dengan pompanya. Pompanya nanti atau bendanya ngikuti brosurnya. Besarnya berapa? Q dan P-nya ini diambil dari project guide. Nggak usah dihitung. Ini diambil dari project guide. Karena praktis di lapangan begini. Praktis di lapangan begini. Kalau Anda mau menghitung Q dan P, berarti Anda harus punya diameter pipa, panjang pipa, jumlah keni, jumlah T, dan diagram isometri. Itu ribet. Itu ribet. Tapi kalau hanya sebagai hitungan awal, kurang pas, kurang valid. Karena apa? Q dan P ini kan hubungannya nanti dengan tekanan sama ini yang diperlukan oleh si separator terhadap sini. Jadi minimal cari yang ini, Q dan P dari project guide. Tidak perlu dihitung project guide. Jadi project guide nanti ada rekomendasinya pakai separator dengan kapasitas sekian. Udah itu yang dicari. Nggak usah ditoleh-toleh lagi. Itu yang dicari. Kalau mau Pak saya kok kurang yakin, tambahkan 15%. Selesai. Ini. Kemudian dari sini separator kemudian masuk ke D-tank. Otomatis D-tank nanti pasti sama dengan settling. Pasti sama dengan settling. Masih sama. Misalnya ukurannya berapa, samakan aja enggak apa-apa. Karena nanti pasti ini adalah ini yang dari settling tank nanti akan dibawa ke D-tank. Kalau sudah D-tank habis akan ambil dari settling. Settling ambil dari double bottom storage. Ini perjalanannya. Kemudian ini sampai di ini booster. Lagi-lagi booster pump atau injection pump ini diambil dari main engine project guide ini. Tidak ada hitung-menghitung sini. Ini project guide. Ini juga ditentukan dari project guide. Jadi ini lari ke sini. Berapa yang disyaratkan. Jadi Q sama P dan diameter. Ingat diameter. Ini sudah diameter sudah karena mau masuk di engine diameter ini harus. Ini harus. Karena nanti di dalam project guide ini itu isometrinya ada. Jadi posisi pipa itu sudah ditentukan dikunci sama si engine. Sudah dikunci. Makanya di sini nanti besar tebalnya, besarnya, diameternya, Q, P sudah dikunci sama engine. Kurang dari itu engine nggak mau berangkat, nggak mau jalan. Tekanannya kurang nggak mau, Q-nya kurang nggak mau. Kalau pipanya beda nggak bisa dipasang. Ini. Makanya semua dari project guide. Dari ini kapasitas pompa ditentukan berdasarkan project guide. Project guide bilang bagaimana booster pumpnya sekian. Udah cari pompa Q dan P sesuai dengan ini. Diameternya sama harus. Sama dengan project guide. Jika ada pompa Q dan P sama, tapi diameternya nggak sama, cari pompa yang lain. Cari pompa yang lain. Dengan patokan Q dan P. Kalau pompa lain misalnya Q dan P sama, tapi diameternya beda, lebih kecil, cari yang diameternya sama. Kemudian cari Q dan P di atasnya project guide. Gitu. Nanti baru ketemu ini, dapat ini. Lagi-lagi di sini jumlahnya minimal 2. Yang dipakai adalah screw dan gear. Jangan sentrifugal. Ini fatal, sentrifugal. Nah, kemudian ini juga ini. Nah, kemudian ini juga injektor pump. Injektor pump dengan pump ini booster sama injektor ini injektor biasanya ada di project guide, ada yang include di dalam mesin, ada yang di luar mesin.
Nanti tergantung dari project guide yang kalian ambil. Ini muncul lagi di sini. Nah, ini project guide. Nah, nanti baru ketemu ini dimensi. Nah, di sini ini sebenarnya kalau sudah sampai komponen-komponen begini, kalian tidak usah menghitung lagi. Tinggal lihat project guide berapa, itu yang dipasang, jumlah minimal 2, selesai. Selesai di sini. Cepat kan? Jadi dari main engine cepat ini. Begitu main engine ketahuan, project guide dah antar sampai situ. Ketemu. Tidak usah dihitung. Yang berhubungan dengan bakar main engine tidak usah dihitung. Tidak usah dihitung. Jadi ambil dari project guide. Ambil dari project guide. Ini untuk yang bahan bakar ini. Jadi ambilnya dari project guide. Sekarang kita lihat lagi ini untuk lubrication. Nah, tadi kan bahan bakar, sekarang lubrication. Nah, di lubrication ini sama. Lubrication itu sama sebenarnya. Bentar, saya kasih. Nah, kita mulai dari sini. Kok hilang? Bentar. Masih kelihatan ya? Nah, ini saya pindah layarnya yang lebih besar supaya saya melihatnya lebih gampang. Nah, ini. Ya. Di lubrication sini lagi-lagi kita berpatokan di sini. Tidak ada kalkulasi. Nah, dari lubrication ini pertama adalah double bottom. Double bottom ini diambil dari perhitungan sebelumnya. TR berapa yang sebelumnya itu, DB berapa, TD berapa itu, diambil itu aja. Itu aja dikasih tabelnya atau ini diambil dari yang sebelumnya. Nah, sini. Tidak usah dihitung. Kemudian, nah, kapasitas pompa transfer dari double bottom ke settling satu pakai regulasi. Biasanya regulasinya hampir mirip dengan punyanya bahan bakar. Bahan bakar biasanya harus penuh, dari kosong sampai penuh itu berapa jam itu. Asumsikan misalnya kalau misalnya di regulasi tidak mengakomodir atau tidak ada, carinya susah, misalnya bisa diasumsikan 2 sampai 3 jam si settling tank ini penuh. 2 sampai 3 jam penuh. Ingat, tipe pompa adalah screw gear. Kemudian V sama P ini disesuaikan dengan letak ini settling. Nah, ditentukan dengan letak settling. Kalau misalnya V biasanya ditentukan dari ini, kalkulasi atau ini penentuan settling tank ya. Kalau penentuan settling tank ini biasanya dari 2 atau 3 jam operasional, kemudian kalkulasi atau PG. Tapi saya sarankan menggunakan ini, project guide. Jadi menggunakan project guide. Jadi nggak usah dihitung, diambil dari project guide. Project guide berapa? Yang disyaratkan berapa? Syukur-syukur kalau project guide-nya dia settling tank harus sekian volumenya, itu taruh aja di situ. Kalau nggak ada berarti kita hitung dari ini, dari V dan P. V dan P misalnya 2 sampai 3 jam penuh lah itu. V dikalikan 2 sampai 3 jam. Itu P-nya disesuaikan. Atau kalau tidak P-nya diambil dari project guide. Diambil dari project guide. Karena P-nya itu sebenarnya P-nya dari sini kan hanya memindahkan dari sini ke sini. Karena P-nya kita di sini masih belum nyampe di sini, belum sampai di sisi sini. Kalau sisi sini harus sama dengan project guide. Kalau di sisi ini boleh juga kita menggunakan sistem samakan dengan project guide, boleh. Ini. Jadi ini kita sudah ketemu di sini. Untuk penentuan settling tank, kalau misalnya ini rules-nya 2 sampai 3 jam, kalau tidak ada kita pakai project guide. Tambahkan 15 sampai 20%, inilah posisi
besarnya ini. Nah, dari sini kemudian something. Something ini biasanya sudah ada di perhitungannya ya, di project guide ini sudah ada ini somethingnya. Nah, untuk separatornya, hati-hati, V sama P ini untuk lubrication diambil dari project guide. Diambil dari project guide, dari atas ini. Diambil, tambahkan 15 sampai 10%. Diameter pipanya, ingat, diameter pipanya sama. Sama. Karena nanti kalau beda, nggak bisa masuk di engine. Katakanlah engine-nya bilang 1N, di situ kalian buat 2N, nggak bisa masuk. Harus sama, 1N. Biasanya di project guide itu sudah diberikan petunjuknya, posisi mulutnya, terakhir si mulut daripada pipa dari something ini, posisinya ini sudah ada di koordinatnya sudah dikunci sama engine. Sudah dikunci, tidak boleh lari dari situ. Jadi di project guide sudah ditentukan posisi mulut daripada posisi awalnya, start awalnya pipa, si lubrication, bahan bakar, lumas, bahan bakar sampai cooling itu sudah ditentukan. Tinggal galengan yang menyesuaikan. Nah, makanya kita pakai patokan sini, project guide. Nah, nanti separator kapasitasnya tentukan I sama P. Biasanya 2 sampai 3 jam pakai aja I sama P, udah selesai. Dari sini project guide. Kemudian pompa separator, kalau misalnya separatornya terpisah, ini bisa jadi P, I, P, dan diameter disesuaikan dengan spek. Kalau ini sesuaikan dengan di atasnya separator. Ini sesuaikan dari sini, ini ke sini. Jika tidak ada, jika terpisah ya belinya separator pisah, ini bisa. Tapi biasanya pompa ini jadi satu. Kalau jadi satu berarti tidak usah ini, tinggal lihat aja pompanya berapa, itu yang ditulis. Ini. Tapi kalau terpisah ya kita speknya sesuaikan dengan P dan Q ini. Q dan P-nya punyanya separator. Kalau yang separator ini ngambilnya standarnya dari project guide atas ini. Ini. Tapi kalau misalnya kalian cari brosurnya, Pak saya nemukannya jadi satu Pak, lebih bagus. Ini dan ini jadiin satu, udah selesai. Tinggal nanti yang penting ada dimensinya berapa. Ini. Nah, kemudian berikutnya dari sini, hati-hati di sini. Ini sudah letter lock harus sama dengan project guide, tidak boleh enggak. Tidak ada ampun di sini. Kalau perlu ditambahkan, tapi diameter harus sama. Diameter yang kalian tambahkan besar, bahaya ini, enggak pas. Nah, ini minimal 2 jumlahnya. Ini juga jumlahnya minimal 2. Ini jumlahnya minimal 2. Ini jumlahnya minimal 2. Ini. Ini harus sama dengan project guide. Ini. Tidak boleh enggak. P dan I boleh ditambahkan 15-10% karena biasanya untuk mengatasi hambatan-hambatan pipa-pipa dan segala macam itu bisa ditambahkan 15-20. Bahkan direkomendasikan karena untuk mengatasi hambatan dalam pipa. Tapi untuk diameter tidak ada ampun, harus sama. Tidak boleh ada toleransi. Misalnya kalau katakan diameter project guide itu 1 in, ini 1 in. Tidak boleh 1 in,5, tidak boleh. Harus sama. Tipenya screw sama togir. Screw togir. Sini. Nah, ada yang nanti yang deplasmen, jangan. Hati-hati, pompa itu banyak sekali. Jangan yang menggunakan untuk pompa air ya, pompanya harus minyak. Pompanya minyak, hati-hati di sini. Kemudian pompa bypass. Biasanya kalau yang pelumas engine ini dia masuk ke ME biasanya. Dia masuk include di dalam mesin. Kalau saya diutik-utik ini. Yang diutik-utik ini, pompa bypass. Bypass ini fungsinya untuk pada saat engine mati, ini duluan yang hidup. Baru nanti kalau sudah engine hidup baru ini mati. Tapi ini V sama P diambil dari project guide. Tambahkan 15-10, kemudian sini diameter sama, nggak boleh dirubah diameter. Nah ini juga minimal 2. Jadi enak kalau begini, ujung tombaknya project guide. Tidak ada hitung-menghitung, hitung-hitung tidak ada. Ini untuk lubrication. Kemudian untuk pendingin. Nah ini pendingin. Nah ini untuk pendingin sistem cooling diambilnya dari si chest.
diambil dari si jas. Nah, ini dari heat exchanger nanti dibuang keluar. Nah, ini heat exchanger ini untuk P untuk untuk ini dulu ya, si heat exchanger dulu. Jadi dari si jas ke heat exchanger ininya ntar dulu mengikuti ini. Jadi dari heat exchanger kapasitasnya itu disesuaikan dengan project guide, terutama nilai kalornya. Terutama nilai kalornya, yang diambil nilai kalornya. Jadi project guide ini dia si engine butuh berapa heat exchanger atau berapa BTU untuk mendinginkan dia, si engine ini. Jadi diambil dari project guide, ditambahkan diambil nilai kalornya yang disyaratkan oleh project guide. Ini kemudian ditambahkan 15 sampai 15 sampai 20% biasanya untuk mengatasi efisiensi daripada heat exchanger. Jadi kalau biasanya project guide itu bilang 100 begitu, jangan bilang ini nanti 100, jadi ambilnya ini 120. Karena nanti ada efisiensi di lapangan yang harus dikurangkan dari kemampuan ini. Jangan sampai nanti di project guide mintanya 100, kalian tarik sini 100, begitu nanti pada saat jalan nggak nyampe 100. Itu yang ribet, nanti engine akan pasti alarm, panas, overheat, bisa pecah ini engine-nya. Makanya di sini katakanlah nilai kalornya berapa, tambahkan aja 15 sampai 20%. Nah, nanti ini baru nilai kalornya ya, nilai kalornya. Hati-hati, ini hanya nilai kalor yang diambil. Kemudian dari masalah H dan P ini disesuaikan dengan heat exchanger atau disesuaikan dengan project guide. Disesuaikan dengan project guide. Ini harus hati-hati ini. Ini harus hati-hati. Kalian harus punya parameter ini ada 2 ini. Jadi H dan P yang diambil dari nilai kalor tadi dari brosur, kemudian H dan P ini dicek lagi untuk di project guide. Project guide ini harus hati-hati karena P dan H ini nanti hubungannya sama kalor. P dan Q hubungannya sama kalor. Kalau Q-nya besar, P-nya kurang, kalornya akan bertambah. Permintaan yang dari engine pasti akan bertambah. Kalau Q-nya besar, P-nya kecil, ininya nanti akan telat, panas. Makanya Q dan P dari heat exchanger di cross check dengan project guide. Minimal sama. Jadi minimal ini sama. Sama. Lebih bagus di atasnya. Lebih bagus atau di atasnya. Di atas daripada project guide yang punya heat exchanger ini. Jangan di bawahnya. Sesuai dengan P dan Q nanti di main engine ini ada nilai kalornya berapa, kemudian Q dan P biasanya ada engine yang mensyaratkan harus sekian. Biasanya itu Wärtsilä itu ada itu. Kalau yang store itu biasanya hanya nilai kalornya aja. Kita disuruh cari, tapi harus dicek P dan Q yang diperlukan di sini. P dan Q diperlukan di sini karena nanti hubungannya sama si engine. Tapi sekarang kayaknya kebanyakan sudah dikunci nilai kalor Q dan P sudah dikunci. Maka cari heat exchanger yang sama dengan ini, nilai kalornya sama, ada 3 parameter, nilai kalor sama, Q dan P harus sama. Yang diperlukan. Ini. Plus sebenarnya di sini adalah diameter. Diameter dari pipa. Ini harus sama. Kalau diameter pipa ini sama. Harus sama. Sama dengan project guide. Tidak ada ampun kalau diameter. Tidak boleh sama. Harus tidak boleh beda. Nah, ini dari heat exchanger. Heat exchanger ke bagian engine. Nah, tapi yang heat exchanger dengan C-chest, ingat dengan C-chest, ini disesuaikan bukan dengan project guide tapi dengan heat exchanger. Yang ini disesuaikan dengan sini. Nih. Tapi yang ini heat exchanger disesuaikan dengan project guide. Ini wajib. Sedangkan yang pompanya itu disesuaikan, jangan pompanya ini disesuaikan sini lagi, jangan, karena pompanya ini pasti punyanya ini, dia melayani di sini, bukan melayani di sini. Ini sudah beda lagi pompanya di sini. Dengan pompanya heat exchanger ada di sini. Jadi ini nanti dilayani dari sini, isi chest, dipompa, ditekan,
dihisap, ditekan, ini Pak masuk ke sini, habis itu ini nanti baru dibuang. Nah, otomatis ini membutuhkan pompanya diambil dari persyaratannya ini. Ini diameternya bersama dengan diameter heat exchanger bersama. Kemudian itu ketemu dimensi berat. Nah, ini baru sentrifugal. Ini juga sama. Isi nanti juga ini sentrifugal ini. Itu. Jadi pompa di sini ini adalah sea water cooling pump. Ini namanya sea water cooling pump karena posisi ini. Kalau ini adalah yang fresh water pump. Fresh water pump. Kalau kapasitas tangkinya ini disesuaikan dengan tangki yang dulu, yang awal. Dulu yang awal. Berapa fresh waternya, tapi semuanya aja enggak masalah ini pompanya. Tapi jangan diambil parameternya di sini. Jangan diambil seperti master rantai air itu kan ngambilnya dari sini. Pendekatannya sini. Enggak, salah total itu. Pendekatannya bukan di sini. Pendekatannya di proses guide. Di sini pendekatannya. Jadi engine-nya butuh berapa, tekanannya berapa, Q-nya berapa, tekanan berapa, diameter berapa di sini. Jangan di sini. Makanya yang masteran itu hampir semuanya salah itu. Hampir semuanya salah. Nah ini. Nah ini kalau heat exchanger di sini tadi. Heat exchanger diambil nilai kalornya dari project heat. Kemudian dari pompa untuk heat exchanger si cooling ini diambil dari heat exchanger. Untuk P dan Q-nya. P dan Q-nya diambil dari heat exchanger. Kalau heat exchanger sendiri nilai kalor dan P dan Q diambil dari project heat. Itu. Jadi tidak ada hitungan. Kemarin siapa yang tanya ya? Ini saya kalau nggak salah kemarin tanya, Pak ini untuk perhitungan ininya enggak usah, makanya saya bilang, diambil dari volume tangki. Lah kalau ini katanya ini ada volume tangki lah, si cas volume tangkinya segede laut ini. Enggak perlu, makanya yang si cas ini pompanya diambil dari kemampuan heat exchanger. Berdasarkan ini kemampuannya. Nah, kemampuannya ini sendiri diambil dari project guide. Udah, jadi enggak ada hitung-hitungan. Nah, nanti kalau kapasitas engine cooling pump itu P, Q sesuaikan mutlak sini. Apalagi dengan diameternya harus ini. Harus, tidak bisa ndak. Ini. Tipenya sentrifugal jumlahnya 2. Ini jumlahnya juga 2. Ini jumlahnya 2. Jangan 1. Kemarin ada yang saya uji. Saya merencanakan 1 Pak. Lah kok enak 1. 1 rusak ya satunya kemana? Ini. Ini untuk cooling. Kemudian untuk pressure. Nah, ini pressure kemarin ada ini. Ada yang saya salahkan kemarin. Punya siapa ya? Ini. Penentuan udara tekan. Nah, ini hati-hati ini. Jadi ingat penentuan reservoir atau botol angin. Jadi kebutuhan daripada air reservoir di sini satu. Dilihat dari sini ya. Jumlah start up pada saat warm, ini pada saat hangat dan dingin. Biasanya 9 kali sampai 9 itu untuk yang dingin, 11 untuk yang panas. Ini jumlah. Nah, tapi di sini jangan dihitung lagi. Jangan dihitung. Ada yang hitung diameter toraks sekian, ini sekian, langkah sekian, nanti dikalikan dengan silinder. Enggak. Jadi Q dan P disesuaikan aja dengan ini. Jadi ini nanti sudah ada satu kali start itu ini dari project guide dari main engine ya. Ini untuk dari main engine. Bentar, sorry. Ini untuk yang main engine. Jadi disesuaikan dari sini. Ini PG ini dari main engine. P dan Q punyanya main engine. Khusus untuk botol angin. Berapa yang disarankan di sini? Ini. Kemudian tambahkan 15 dan 20. Tambahkan untuk juga Q dan P untuk diesel generator. Ini diambil dari sini. Diesel generatornya ini untuk yang AE.
Karena reservoir nanti dipakai berdua untuk start main engine plus untuk start ini. Berarti nanti volume ini digabung dengan volume ini. Ini. Kemudian diameternya disamakan dengan project guide diameternya. Diameter ke engine disamakan dengan punyanya project guide engine. Diameter untuk AE disamakan dengan AE. Nah, kalau sudah ini kemudian jangan lupa tambahkan juga untuk sistem yang lain. Misalnya untuk kontrol, hidrupur, sanitary, cleaning, dan horn, dan segala macam. Biasanya itu sepertiga dari kumulatif 4 di atas. Jadi itu kapasitas ini adalah 1 untuk ME awalnya, kemudian ditambahkan dengan AE, kebutuhannya berapa, diambil dari project guide, plus, ini nanti jadi ini plus, ini nanti ditambah lagi, sepertiga dari yang di atas ini. Jadi sepertiga kali ini ME plus AE. Ini rumusnya. Jadi kebutuhannya ini ditambah sepertiga dari total ini. Nah, ini jumlahnya 2 minimal. Nanti muncul di sini dimensi sama berat. Makanya saya kemarin juga heran, masa kapalnya 100 meter. Lah kok botol anginnya hanya 1 kubik. Ini botol apa ini? Botol-botolan ini namanya. Salah ini. Jadi punyanya punyanya ME, AE plus sepertiga dari jumlah ini. Ini yang dibutuhkan. Gitu loh. Biasanya untuk mesin-mesin kapal yang panjangnya 140, 100 meter itu butuhnya itu sekitar 3 sampai 4 kubik kali 2. Anda bisa bayangkan sendiri. Jadi kalian jangan menghitung diameter torak berapa, diameter ini berapa. Tidak diambil langsung dari sini. Project guide ME dan project guide AE. Udah, nggak usah dihitung. Ngitung kalian pasti salah itu. Karena kita nggak tahu si silinder 1, misalnya ada 5 silinder. Silinder 1 itu pada saat dia mencapai putaran optimal berapa yang terbuang anginnya. Nggak tahu kita. Yang tahu si maker. Itu jadi kebutuhan angin sekian kubik, tekanannya sekian. Nah, udah selesai. Tinggal itu kalau 1 kali start misalnya butuhnya misalnya 0,5 atau 0,05 kubik dengan tekanan misalnya 40 bar. Nah, itu tinggal kaliin aja. Kalikan berapa tadi? 9. Ini nilainya itu 9 sampai 11. 9 dalam keadaan dingin, 11 dalam keadaan panas. Ini. Itu. Jadi penentuan botol angin di situ. Makanya banyak kemarin botol angin kok hanya main engine. Lah yang auxiliary. Auxiliary memangnya lu engkol, enggak mungkin lah. Ya kan ikut dari ini, ikut sini. Itu. Jadi jumlahnya botol angin atau air reservoir itu dari ME plus AE plus sepertiga dari jumlah AE plus ME ini. Ini jumlahnya minimal 2. Nanti muncul dimensi berapa, tinggal lihat brosurnya aja. Nah, ini botol angin. Kompresornya ini kompresornya rules, waktu pengisian. Ini waktu pengisian berapa? Ikuti rules. Kalau rulesnya misalnya 4 jam atau 5 jam boleh, atau menggunakan asumsi. Asumsi misalnya dari kosong itu perlu 2 jam Pak, boleh silahkan. Tapi biasanya kenyataannya enggak. Pada saat pengisian itu dari kosong biasanya waktu yang diperlukan itu 4 sampai 5 jam. Itu baru penuh. Tapi untuk menjaga ada 2 mode di situ. Untuk kompresor ini hidupnya dia dari 0, tekanan 0 sampai ke tekanan 40. Jadi tekanannya ini diambil dari sini ya. Dari main engine dan auxiliary engine. Jangan tekanannya diasumsikan tekanan, tidak boleh. Tekanannya diambil dari main engine maupun auxiliary engine. Karena tekanan di botol angin ini harus sama dengan tekanan yang ada di ruang bakar. Harus sama dengan tekanan yang di ruang bakar. Jadi asumsinya di sini kosong itu dari dalam tangki botol angin kosong diisi itu berapa penuhnya. Misalnya kita pakai asumsi 5 jam boleh. Kemudian untuk menjaga P ini. Nah, parameter yang lebih utama
adalah ini, P. Tapi tidak menutup kemungkinan P dan Q itu harus sama disesuaikan dengan P dan Q. Jangan nyar-lanyar di sini. Ya. P-nya diambil misalnya ada yang kemarin tuh 38 sampai 40 loh. Dari mana angka ini? Angka itu diambil dari sini, project guide. Jadi project guide-nya butuhnya 40 bar, ya sudah ini 40 bar. Gitu loh. Kalau misalnya Q-nya ya ditambah. Diameter. Nah, hati-hati diameter ini. Hati-hati diameter ini. Diameter ini disesuaikan. Kalau misalnya ini si kompresor ini untuk ngisi ini, berarti si kompresor ini tidak ada hubungan sama main engine. Berarti ini harus disesuaikan dengan diameternya air reservoir. Ini. Kalau misalnya air reservoir itu nggak ada ininya, berarti boleh disesuaikan dengan project guide. Boleh disesuaikan untuk diameternya. Tapi Q dan P disesuaikan dengan project guide. Q dan P disesuaikan dengan project guide. Jadi jangan bikin. Tapi project guide-nya ini harus dikonfrontir atau divalidasi dengan punyanya AE. Dengan punyanya AE. Ini. Nah, ini nanti baru ketemu minimal 2 ya, minimal 2. Kemudian hati-hati di sini. Kemarin ada yang salah, kemarin yang asisten siapa? Kemarin siapa ya? Lah kok tipenya ini kompresornya itu untuk kompresor refrigerator, beda. Beda. Jadi untuk AC atau refrigerator dengan pendinginan cepat itu tipe kompresornya itu bukan deplasmen atau torak, bukan. Dia itu adalah turbin biasa. Nah, kompresor turbin itu tidak bisa sampai tekanan tinggi yang disyaratkan oleh main engine. Nah, ambil ini yang tipenya yang deplasmen yang torak. Deplasmen yang torak. Ini. Jadi tolong usahakan ini ininya yang agak benar ininya ada dalam pemilihan kompresor. Nah, ini. Jadi hati-hati di sini. Ini tidak ada kalkulasi yang hanya menyesuaikan dari project guide atau dari kalau yang kompresor ini menyesuaikan dengan botol angin. Botol angin biasanya hanya Q dan P saja. Kalau Q dan P berarti nggak ada diameter, berarti diameter kita mengacu ke project guide. Karena nanti di sini munculnya 2 di botol angin nanti ada 2 yaitu untuk diameter main engine atau untuk diameter auxiliary engine itu beda-beda karena tekanannya nanti juga ada regulatornya. Tekanan untuk main engine beda dengan tekanan untuk yang auxiliary engine, beda. Makanya kita sesuaikan dulu tekanannya dan kapasitasnya. Itu biasanya supaya imbang karena nanti tekanan bisa diregulator atau diregulasi dikurangi, berarti kita menggunakan tekanannya khusus tekanan menggunakan ME. Khusus tekanan menggunakan ME. Tapi kalau untuk Q itu ME plus AE. Untuk Q ya. Tekanan tidak boleh ditambahkan tekanan. Ini hanya khusus untuk Q. Khusus untuk Q. Jadi ini yang rumus ini penambahan ini khusus untuk Q. Untuk Q, bukan P. P itu sama. P sama dengan ini. ME. P dengan sama dengan ME. Kalau untuk yang AE misalnya mensyaratkan beda loh, kok beda? Yang diambil yang ME bukan yang AE. Karena nanti dari reservoir ini nanti ke AE biasanya dipakainya regulating valve. Regulating pressure valve yang dipakai nanti ini. Nah, kalau ini nanti hati-hati ya, kompresornya deplasmen torak, bukan turbin. Hati-hati dalam pemilihan komponen. Nah, di situ biasanya saya sedikit kritis di situ. Karena itu nanti berhubungan dengan kalian pada saat kerja di galangan itu bisa kebaca mana yang dia dalam tanda kutip dia ngerti, mana yang nggak ngerti. Kalau yang nggak ngerti pasti ini kompresor untuk freon, untuk AC, untuk pendinginan cepat dikasih ini Pak kompresornya. Bukan ini. Itu nggak akan bisa sampai tekanan yang disyaratkan. Ingatan kalau kompresor itu adalah yang diambil adalah P. Jadi P parameter yang lebih utama daripada Q. P itu lebih utama karena P ini sampainya dia maksimal di mana? Karena ini harus sesuai dengan project guide ini. Karena P inilah nanti yang ujung tombaknya dia mampu menekan si torak ini turun ke bawah atau bisa untuk menstarter. Jadi biarpun Q-nya besar, tapi P-nya kurang, nggak akan bisa. Jadi kalau misalnya P-nya yang diperlukan misalnya ini 40,
Kalian H-nya ini katakanlah 100 yang dapatnya. Kemudian tapi kompresornya hanya P-nya yang disyaratkan 40, tapi kalian hanya dapatnya P-nya misalnya 20. Lah ini nanti sampai kiamat H-1 nggak akan bisa di start itu engine. Karena yang dibutuhkan 40, tekanan kompresornya hanya 20. Lah sampai kapan ini nanti dia start? Nggak bisa, gitu loh. Ini, jadi harus hati-hati. Kalau misalnya startnya ini di project guide misalnya 40, ya ini harus 40, minimal 40. Di atasnya ini boleh lebih bagus, lebih bagus. Ini. Nah, itu saya kira. Jadi kalau yang kompresor hati-hati. Kompresor untuk air reservoir P lebih utama daripada H. H nomor 2, P yang utama. Tapi kalau untuk yang reservoir ini H. P-nya sudah sama dengan ME. Sama dengan ME. Jadi kalau P-nya nggak sama ya nggak akan bisa di start. Sama dengan ini, P-nya ini. P-nya ini harus sama dengan ME. Dan sama dengan reservoir sini. Jadi kalau P-nya ini lebih rendah dari punyanya engine, tidak mungkin bisa di start itu engine. Gitu loh. H menyesuaikan. Karena ini nanti dia yang menghasilkan H di sini. Menghasilkan kompresor ini yang menghasilkan H. Dan H-nya kebutuhan yang dibutuhkan adalah ME, AE plus sepertiga dari jumlah ME dan AE. Penggunaan ME dan AE diambil dari project guide. Jangan ngarang sendiri, jangan menghitung sendiri. Gitu. Biasanya ada yang hitung, oh diameter torak ini, itu teori. Coba benar-benar di lapangan, tidak mungkin begitu. Semuanya diambil dari project guide. Tidak ada yang bisa menentukan selain dari si pembuat engine itu sendiri. Jadi jangan menghitung H dari diameter torak lagi, diameter torak dan segala macam, jangan langsung diambil dari project guide. Itu. Makanya kemarin saya, kalau enak ada perhitungannya, hebat bener ini. Nggak ada. Nah, saya kira itu ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Jadi posisi main engine di KM yang auxiliary tadi, bahan bakar, hati-hati. Bahan bakar untuk lubrication itu pompanya screw atau gear ya, hati-hati. Milih pompanya hati-hati. Kemudian untuk yang cooling itu baru centrifugal. Centrifugal kalau cooling berhubungan dengan air itu centrifugal, balas, fire pump itu centrifugal semuanya. Kemudian yang berhubungan dengan air itu harus centrifugal. Kemudian kalau yang udara tekan, ini adalah udara tekan itu menggunakan yang botol angin menggunakan kompresornya yang displacement atau torak. Jadi dibaca betul the speknya. Jadi kalau kompresornya jangan kompresor untuk pendingin, refrigerator langsung coret, karena beda. Refrigerator dengan itu beda. Tekanan refrigerator itu hanya mungkin nggak nyampe 5 bar, nggak nyampe 2 bar, itu nggak nyampe, kayaknya 2 bar itu kayak kompresor AC itu. Kompresor AC kan kecil, tik. Kalau ini besar ini, dia harus mengengkol daripada torak itu ke bawah. Jadi harus sama dengan pada saat tekanan pressure pada saat pembakaran. Biasanya 40 ke atas. Itu. Saya kira itu ada yang tanyakan, silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau tadi itu perihal yang auxiliary engine tuh, apakah tiap kapal auxiliary engine tuh harus di atas main engine atau mungkin di satu lantai itu auxiliary engine itu boleh nggak di satu lantai sama main engine? Oh Gitu, iya. Pak. Bagus pertanyaannya. Regulasinya begini Mas. Antara main engine sama auxiliary engine itu harus dipisah. Artinya pada saat, jadi skenario yang terburuk, pada saat main engine itu dia tenggelam, auxiliary engine masih bisa bekerja. Masih bisa bekerja. Kalau misalnya, Pak, kalau di satu lantai boleh, tapi harus ada watertight door. Jadi dipisah antara main engine dan auxiliary engine dipisah. Jadi usahakan pada saat skenario yang terjelek, main engine kompartemennya bocor atau kemasukan air, tutup kompartemen itu, tapi auxiliary engine masih bisa jalan. Itu. Nah, kalau misalnya nggak ada satu lantai, boleh taruh di atasnya.
tapi tanpa kedap ya, tidak kedap. Biasanya ke skylight-nya main engine kan tidak boleh kedap. Jadi boleh. Jadi kalau di lantai di atasnya boleh. Tapi kalau satu lantai harus ada watertight door. Itu. Ada lagi Mas? Silakan. Oke Pak, mungkin ada pertanyaan lagi perihal tadi itu kalau misalnya posisi equipment di kamar mesin itu apakah harus ada ketentuannya Pak? Kayak tadi kan saya dengar tuh separator misalnya harus separator ya. Maaf kalau salah Pak. Kalau jadi saya dengar tadi tuh separator tuh harus di atas main engine. Nah, apakah equipment lain tuh harus di apa ya namanya? Lokasinya harus ada ketentuannya gitu Pak. Oh ya, bagus pertanyaannya bagus. Kalau dari sisi desain ya, karena desain kamar mesin tidak boleh merubah eh, semua parameter berat maupun titik berat yang ada di kamar mesin tidak boleh merubah titik berat total kapal. Berarti di sini kalau misalnya yang saya bagi 4 kuadran tadi, jadi posisi kanan, kiri, atas, bawah ini harus sama, kemudian depan, belakang harus sama. Nah nanti dengan menggunakan model sini, misalnya kalau misalnya ini satu panjang, nah berarti sini nanti counterpartnya di sini harus kecil-kecil lebih banyak. Dulu counterpartnya kecil-kecil lebih banyak sini. Kemudian di sini juga di sini ada misalnya hidropor, di sini harus ada counterpartnya kecil-kecil dan lebih banyak. Nah ini satu. Ini aspek yang pertama. Aspek yang pertama ya. Saya lupa tadi menjelaskan benar. Ini dari aspek yang pertama. Aspek yang berikutnya, yang kedua adalah sifatnya fluid. Fluid artinya jangan dicampur antara fresh water dengan oil atau sea water dengan dekatnya oil. Artinya apa? Pompa ini dan pompa ini jangan di dekatnya pompa ini. Jangan di pompa ini. Kemudian untuk yang ini fluida ya, fluida. Kemudian untuk yang termal, Nah, yang termal ini hati-hati. Benda-benda yang menghasilkan termal usahakan dipisah atau jangan didekatkan dengan komponen yang menghasilkan dingin. Artinya apa? Jadi kalau di sini misalnya ada separator, jangan di dekatnya separator itu ada kompresor AC. Jangan ada kompresor AC. Ini nanti sama aja kompresor AC-nya nggak akan bisa jalan. Karena apa? Dekatnya ini panas. Separator kan panas. Karena HFO begitu untuk memasuk ke sini harus dipanaskan sampai 80 derajat. 80 derajat sampai dia encer, liquid, kemudian diputar. Nah otomatis ini panas. Karena ada steamnya. Nah ini membuang panas. Ini panas, terbakar nanti kamar mesinnya. Atau di sini nanti ada katup pipa expansion yang di sini hanya harus menghasilkan dia dingin. Jadi ini panas, ini dingin. Ini jangan digabung. Jangan digabung. Jadi separator itu lebih bagusnya itu taruh di ujung sini atau di dekat engine. Atau di dekat engine separator ini. Karena dia menghasilkan panas. Nah, kemudian yang sama dengan boiler. Boiler jangan ditaruh di dekat main engine, itu bisa kebakar. Boiler itu ditempatkan di dekatnya economizer di atas. Jadi dekatnya cerobong. Itu boiler tempatnya di situ. Panas. Jadi kalau yang ini thermal, jadi kalian makanya kemarin saya minta kalian baca untuk yang di SDK ya. Ini cara kerjanya bagaimana? Ini ada panas, ini ada dingin, kemudian ada boiler. Boiler itu jangan dicampur dengan AC. Buyar nanti AC-nya. Kenapa AC-nya? Biarpun kalian bikin AC yang super besar, tapi dekatnya boiler ya panas. AC-nya nggak akan maksimal, gitu loh. Sama dengan kalian dekatkan AC AC ruangan dengan boiler. Ya sampai kapanpun ya nggak akan dingin-dingin itu nanti AC-nya. Ini boiler, jadi boiler jangan didekatkan. Jadi ini hati-hati, boilernya yang paling panas. Ini didekatkan di atas, dekat cerobong. Tempatkan di atas. Separator itu tempatkan dekat main engine. Main engine.
AC tempatkan jauh dari main engine. AC, kompresor AC, kemudian hidropur. Hidropur itu netral. Hidropur itu netral. Hidropur itu netral. Artinya kalian bisa taruh dekat engine, bisa taruh agak jauh. Agak jauh. Nah, itu. Jadi aspek pertama adalah titik berat. Aspek kedua adalah liquid, minyak, air, jangan didekatin. Jangan didekatin. Jadi usahakan satu grup ini misalnya, satu grup ini minyak semua. Nah, ini sebelah sini nanti ini yang fresh. Gitu loh. Ini. Masalah nanti pipanya ruwet, itu bukan urusan kalian. Masalah pipanya ruwet, itu bukan masalah kalian. Gitu loh. Jadi masalah kalian adalah satu aspek safety. Tidak boleh merubah titik berat. Kedua adalah fluid safety. Jangan sampai benda ini tertukar. Tiga, safety thermal. Jangan sampai separator boiler jadikan satu. Meledak itu kamar mesin. Itu. Jadi hati-hati karena ini kalau thermal ini panas. Ini si main engine panas, separator panas. Tapi separator tidak sepanas main engine. Kemudian boiler, ini yang paling panas di antara kamar mesin. Jadi boiler jangan ditaruh di ujung sini, ujung sini, ujung sini, ujung sini. Usahakan boiler taruh di paling atas daripada main engine. Paling atasnya ada skylightnya, taruh di situ. Karena apa? Boiler kalau dia panasnya di situ, karena di atas itu ada exhaust fan, maka langsung berhisap keluar. Jangan sampai panasnya boiler ini berada di kamar mesin. Karena kamar mesin aja tanpa boiler di atas itu kamar mesin sudah mendekati 50 temperaturnya. Nah, kalau ada boiler di dalam sini, melebih nanti. Jadi orang masuk situ seperti udang rebus. Itu. Udah. Ada lagi tanyakan Mas, silakan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari saya cukup dulu. Nah, ada lagi yang ditanyakan, silakan. Saya izin bertanya Pak. Saya izin bertanya itu mengenai auxiliary engine, Pak. Nah, itu kan untuk menentukan auxiliary engine itu Bapaknya cukup memakai perhitungan yang kayak iya, dari 6 tipe kapal. Tapi kan 6 tipe kapal itu kita juga nggak tahu ya, Pak. Rutenya itu kan beda-beda dengan rute pelayaran kapal kita sendiri. Nah, apakah itu mempengaruhi ya, Pak, nanti, Pak? Atau enggak? Gini, kalau untuk rute panjang atau pendeknya rute itu nanti berpengaruhnya itu di tangki. Di tangki. Tapi untuk besar kecilnya sama. Tidak ada pengaruhnya besar kecilnya. Jadi saya minta ya itu aja lebih bagus lah. Jadi ambil 5 atau 6 atau 7 lah, makin banyak semakin bagus. Nanti diambil AE-nya berapa per unit AE-nya, ya itu aja yang dipakai. Di rata-rata udah selesai. Karena kita kan nggak tahu. Kalau misalnya dihitung dari awal itu ribet. Karena apa? Belum tahu lampunya, belum tahu ininya, semuanya belum tahu. Nah, terus buta kan jadinya. Nah, itu aja langsung diambil dari berapa kapal, ambil, udah selesai. Nggak usah dihitung banyak, nggak usah ribet-ribet lah. Karena kita naval arsitek begitu. Kecuali kalau PKM ini untuk anak siskal wajib dihitung satu-satu. Bahkan anak siskal itu 2 tahun itu, 2 semester. Kalau kapal kan cukup begini juga cukup gitu loh. Toh nanti di galangan penentuannya juga begitu. Gitu loh. Oh iya Pak. Berarti kami mencari sumber 6 tipe kapalnya ini bebas dari mana ya Pak? Bebas dari register boleh, dari mana, dari apa itu, internet juga boleh kan, BKI kan sekarang online. Oh iya Pak. Tidak apa-apa. Baik Pak. Terus kemudian saya mau tanya Pak, itu berarti itu untuk diameter seluruh pipa itu berarti sama semua ya Pak? Diameter pipa dilihat dulu, kalau pipanya itu fuel atau lubrication itu diambil dari project guide. Project guide. Jadi jangan dihitung. Jangan dihitung lah ya. Kemarin ada yang ini hitungnya bagaimana? Duh, ngitung dari mana ke mana ngitung? Nggak ada. Jadi kalau untuk bahan bakar minyak itu diambil dari project guide. Kemudian untuk yang cooling tadi itu ada beberapa persyaratan kan. Kalau cooling kunci adalah kalornya dulu, karena heat exchanger itu kalor yang dibutuhkan oleh main engine. Nah
Nanti kalau misalnya heat exchanger colornya udah ketemu, baru dilihat P dan diameternya disesuaikan dengan project guide. Itu loh. Baik, Pak. Berarti kan ini kan kami kan udah sebagian Pak mencari perhitungan pompanya sesuai laporan-laporan dari yang sebelumnya. Itu berarti kami hapus saja ya Pak? Kami cari ulang dari project guide aja? Atau Iya, tetap betul. dilampirkan? Kalau itu nanti kalian lampirkan lagi, nanti akan bentrok dengan project guide. Pasti nggak akan sama dengan project guide, itu loh. Itu pasti bentrok. Makanya ini lebih enaknya begitu. Pakai aja dihapus, ganti project guide. Toh nanti pada saat kalian kerja di galangan yang dipakai project guide, bukan hitungan kalian itu, gitu loh. Oh iya Pak, siap-siap. Dan mau tanya lagi Pak, di kapal saya itu kan second deck-nya cukup tinggi ya Pak. Second deck-nya tuh tingginya 8 meter. Itu kalau misalnya saya buat lantai baru di atasnya khusus di second deck itu boleh nggak ya Pak? Misalnya Boleh. di second deck itu buat engine control room sama gudang atau gudang gitu boleh nggak Pak? Boleh. Jadi begini. Untuk yang second deck, ini untuk engine control room atau ER. Engine control room itu punya ketentuan dia harus bisa punya dalam artian dia bisa memperhatikan secara visual main engine dan auxiliary engine. Itu jadi regulasinya begitu. Jadi penempatan engine control room dia harus bisa melihat secara visual, secara langsung itu main engine dan auxiliary engine. Itu jadi pada saat dia start dia harus bisa lihat, oh ini nggak bisa start ngapain ya. Jadi dia orangnya berdiri lihat. Jadi usahakan punya jendela kaca itu yang langsung mengarah ke auxiliary engine dan main engine. Udah itu. Itu kan tugasnya arsitek kan begitu. Pokoknya bisa lihat. Nah itu nanti bagaimana ruangannya. Nah kemudian kalau untuk yang ruangan yang tersembunyi atau ruangan yang tidak bisa, itu bisa dipakai gudang atau workshop, bengkel, spare part. Nah itu boleh. Baik Pak. Ada lagi? Ini Pak saya tanya lagi Pak. Enggak apa-apa. Yang terakhir. Maaf Pak. Kan ini kan kami harus melihat dulu ya Pak kapasitas dari volume dari kapasitas yang di double bottom itu Pak. Yang kayak si chest-nya gitu. Itu yang dari Maxuf itu kan ya Pak? Iya, yang kalau yang double bottom kan dari perhitungan sebelumnya, nggak usah dihitung lagi. Oh, dari sebelumnya. Ini nggak ada menghitung sebenarnya di kamar mesin nggak ada yang menghitung hanya menyesuaikan dengan project guide. Dah itu aja. Baik Pak. Oh, oke Pak. Ada lagi? Dari saya cukup Pak, mungkin Gina atau Alvin atau Rehan Tarik mau menambahkan. Mana? Ada? Pak, ya. Izin bertanya Pak. Ya. Kalau penentuan daya generator itu harus mengambil dari project guide juga atau emang kita harus ini Pak menentukan kayak KW per misalnya pompa-pompa gitu kita hitung pakai tabel balance gitu Pak. Terima kasih. Udah, jangan pakai tabel balance. Jadi penentuannya menggunakan register tadi. Jadi ngambil 5 atau 6 kapal, dicari AE-nya berapa. Nah, nanti dari masing-masing kapal contoh itu tadi tinggal dirata-ratain. Itu sudah besarannya AE milik kamu itu. Jadi nggak usah kamu hitung. Nanti kalau kamu hitung untuk kondisi ini lah, itu semua peralatannya kan belum ada. Iya kan? Oh iya Pak. Jadi peralatannya kan belum ada, jadi diambil dari register AE tadi berapa, di rata-rata begitu aja. Nanti ketemu 100, ada 100, yang tadi saya kasih contoh 100, 90, 120 di rata-rata aja. Nah berarti kira-kira begitu, itu besarnya udah. Nah kalau sudah itu ya udah, nggak usah nyari lagi, gitu loh. Ya paham ya? Iya Pak, saya mau menanya lagi Pak. Ya enggak apa-apa. Iya, saya nanya, tadi kan kita harus menentukan frame di mana titik berat
kamar mesin tuh sesuai dengan titik berat penempatan main engine. Itu kan melalui floodable ya Pak? Iya, betul. Nah, tapi kan kami itu belum masuk ke floodable Pak. Kan dari satuku kan baru ini ya, GA sama LKM. Floodable itu di TD2 ke TD2 subbab 2. Nah, apakah ada cara yang lebih cara lain ya Pak sebelum memasuki floodable itu? Karena kami belum masuk ke floodable. Wah, ribet itu kalau belum masuk Iya. floodable. Jadi begini. Iya, floodable itu di TD2. Iya Pak. Nah, jadi begini, kalau belum ada berarti langkah pertama adalah, tapi hidrostatisnya sudah ada ya? Sudah kan hidronya? Oh sudah Pak, hidrobonjen udah. Nah, kalau hidrobonjen sudah, berarti pakai cara manual. Cara manual kita mencari volume dulu, volume di kamar mesin, kemudian baru kita cari titik tengahnya dia di mana. Tuh. Titik tengahnya di mana kan? Kalau yang di bonjen itu kan ada yang begini dulu, yang misalnya garisnya kan misalnya ini frame sini sampai frame sini ya, misalnya kamar mesin ya. Saya gambarkan misalnya begini. Nah, nanti dari sini nanti kan ada garis-garis begini kan, misalnya dari station A, B, C, D, E ini. Nah, nanti kan ada begini. Nah, iya kan? Nah, begini, ini. Nanti di kamar mesin tinggal diplot aja. Diplot misalnya dari frame ini ke frame ini diplot. Tingginya kamar mesin berapa? Misalnya katakanlah tingginya sampai tinggi atas begini. Set. Nah, ini kan ketemu nanti. Ini nanti dicari dengan Simpson. Ini. Nah, ini nanti kan ketemu volumenya. Nanti ini kan luas ini dikalikan ini, luas ini dikalikan ini, luas ini dikalikan ini, kumulatif ya ini dikalikan ini. Terus ini nanti dengan delta T-nya semua berapa. Nah, kalau sudah ketemu volume. Kan volumenya ini ketemu. Nah, dari volume ini nanti kita cari ininya, masing-masing ininya, titik tengahnya, menggunakan sistem inersia. Nah, inersia ini nanti ketemu situ. Kan ada di hidrostatis itu kan ada tabelnya. Tabel volume dengan titik berat. Nah, itu aja. Kalau menggunakan maksuf lebih enak lagi. Nggak cari ini titik beratnya di mana. Selesai. Gitu. Iya. Boleh begitu, boleh. Jadi titik beratnya di mana, cari itu selesai, boleh. Tapi kalau floodable ini cepat. Ini cepat. Tapi kalau nggak ada ya ini namanya yang tadi saya bilang ini time consuming. Kalau nggak ada floodable time consuming. Jadi boleh menggunakan perhitungan manual, boleh menggunakan maksuf, silahkan. Yang penting kalian tahu titik tengahnya si kamar mesin tadi di mana gitu. Oh iya Pak, ya bisa maksud ya Pak. Iya Pak, bisa Pak. Oke Pak. Kalau maksud berarti nggak usah perlu ngitung yang ini ya Pak, yang kayak bonjen ini ya Pak. Nggak perlu, kalau maksud kan perlu. Ngapain? Kembali ke zaman batu ya nggak apa-apa sih. Kembali ke zaman ini nggak apa-apa. Kalau ada maksud kan nggak apa-apa, langsung dipakai aja. Iya Pak. Iya Pak. Baik Mas ya Pak. Ada lagi ditanyakan, silakan. Pak, aduh gini dulu deh. Pak, kan menentukan volume kamar mesin itu kan yang Bapak bilang tadi kan pakai maksud. Nah, misalnya kalau saya cuma mengambil bagian kamar mesinnya saja, terus saya hitung pakai Delship, terus ketemu KLCB-nya gitu, gimana Pak? Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh, pakai Delship boleh, pakai FreeShip boleh, pakai maksud boleh, silahkan. Yang penting ketemu titik tengahnya itu. Berarti kalau mau menghitung manual begini ya monggo silahkan. Yang berlama-lama begini ya monggo silahkan. Mau pakai software silahkan. Yang penting ketemu titik tengahnya, selesai itu. Cukup Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Saya izin bertanya lagi Pak. Boleh. Kalau perihal kalau di kapal tuh harus ada harbor engine nggak Pak? Jadi kalau misalnya tadi kan kalau genset kan minimal 2 ya Pak. Nah, apakah harus didukung dengan harbor engine? Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Oke. Harbor engine itu sebenarnya bentuk daripada efisiensi si kapal, karena harbor engine sendiri itu sebenarnya tidak ada, jadi hanya menggunakan genset.
Mungkin karena gensetnya dia gede, itu jadi untuk keadaan di harbor di pelabuhan itu kan perlu waktu lama, misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari. Daripada genset yang gede ini dia jalan, mendingan dia cari atau beli genset yang lebih kecil untuk kebutuhan di pelabuhan. Jadi sebenarnya itu tidak ada harbor engine, tidak ada. Yang ada itu biasanya dipakai untuk efisiensi si pemilik kapal tadi. Itu. Kalau mau dipakai tidak apa-apa, kalau nggak pakai tidak apa-apa. Yang penting auxiliary-nya 2 gitu aja udah selesai. Oke, baik Pak. Kalau misal untuk auxiliary engine-nya misalnya kita kapalnya butuh mungkin ya contohnya 1000 kW Pak. Nah misalnya buat auxiliary engine-nya itu apakah harus dibagi-bagi misalnya kan butuh 2 ya Pak auxiliary engine-nya. Nah apakah harus 500 atau bisa 1000 kW langsung gitu Pak? Oh gitu. Kalau gitu nanti ngikuti ini aja Mas, ngikuti yang kapal pembanding. Jadi ngikuti kapal pembanding aja. Karena pada saat ini kita belum tahu kebutuhan realnya itu berapa. Gitu loh. Jadi lebih bagus mengambil dari kapal pembanding yang 5 atau 6 atau 7, nanti kamu lihat di situ jumlah AE-nya berapa, per unit AE-nya berapa. Nah, itu aja yang dipakai patokannya. Ya, jangan ketemu sekian Pak, nanti dibagi 2, jangan. Kita belum tahu kebutuhan untuk semuanya itu berapa. Nah, yang sudah tahu itu berarti yang sudah jalan ini berarti kan sudah eksis. Ya, itu aja di rata-rata. Nanti misalnya ada 2 atau 3, terserah pakai 2 atau 3, nanti per auxiliary itu berapa gitu. Itu aja ya. Baik Pak, terima kasih. Kan lebih simpel jadinya. Jangan membuat pusing sendiri. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Oke, kalau nggak ada ya? Kalau nggak ada nggak? Cukup, Pak. Nah, cukup ya. Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada, ini saya akhiri sampai sekian ya. Nanti tolong ini diperhatikan lah. Jadi basis kita adalah project guide. Jadi jangan kita menggunakan masteran yang tidak jelas. Jadi ujungnya nanti kita kalian kerja di galangan adalah project guide. Jadi semuanya itu ada project guide. Menentukan diameter pipa, kemudian posisi pipanya di mana, melengkung ke kanan ke kiri atau beloknya 90 derajat, 45 derajat, semua dari project guide. Karena ujung tombaknya project guide kalau di galangan di production itu piping, outfit itu semuanya di project guide. Nah, makanya saya fokuskan semua di project guide karena kita belum tahu parameter-parameter yang lain. Oke, saya kira gitu dulu. Pertemuan ini saya akhiri sampai sekian. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa chatting atau nanti kalau perlu kita diskusi lagi apa yang perlu kalian tahu atau yang kalian tanyakan kepada saya. Oke, saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya.